Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang modulasi, utamanya adalah modulasi analog. Nah, apakah modulasi itu? Modulasi itu adalah proses di mana beberapa karakteristik tertentu dari sinyal pembawa dimodifikasi berdasarkan sinyal informasi atau sinyal baseband. Jadi terkait dengan pertemuan kita minggu lalu tentang pengenalan sistem komunikasi ya, elemen dasarnya itu ada modulator. Nah, di blok diagramnya itu kan nanti sinyal informasi itu akan masuk ke modulator. Nah, di modulator itu diapain? Di modulator itu adalah sinyal informasi itu ditumpangkan ke sinyal pembawa. Jadi ada dua sinyal ya, sinyal informasi dan sinyal pembawa. Sinyal pembawa itu adalah atau disebut juga sinyal carrier. Jadi ada dua sinyal. Nah, nanti sinyal informasi itu ditumpangkan ke sinyal pembawa lalu dikirimkan. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya seperti jika kita ingin mengirim paket atau mengirim surat lewat kantor pos gitu ya. Nah, pesan-pesan kita itu kan kita tulis di kertas gitu ya. Nah, apakah kita akan mengirim kertas itu begitu saja? Tidak kan? Nah, jadi kertas yang sudah kita tulis informasi itu, berita, dimasukkan ke amplop baru dikirimkan. Nah, analoginya seperti itu. Jadi sinyal informasi itu dianalogikan sebagai kertas yang sudah kita tulis dengan informasi atau berita, lalu ditumpangkan ke amplop. Amplopnya di sini sebagai analogi untuk sinyal pembawa, lalu dikirimkan. Nah, jadi analoginya seperti itu. Nah, tapi nanti secara proses, secara praktikalnya tidak seperti menumpangkan surat ke dalam amplop ya. Ini hanya tanda petik ditumpangkan gitu. Nah, prosesnya gimana, mekanismenya gimana penumpangan itu adalah penumpangan itu dilakukan dengan kita mengubah beberapa parameter tertentu, di sinyal pembawa berdasarkan karakteristik di sinyal informasi. Nah, jadi nanti kaitannya dengan jenis-jenis modulasinya gitu ya. Nah, salah satu keuntungannya kenapa kita melakukan modulasi, ini kan biasanya nanti sinyal pembawa itu frekuensinya lebih tinggi daripada sinyal informasi. Nah, jadi kalau kita akan mengirimkan sinyal informasi menggunakan antena, nah jadi antena itu cara pembuatannya itu tidak sembarangan juga. Jadi antena itu kan dibuat ukurannya nanti berdasarkan dengan panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu diperoleh dari frekuensi kan, karena panjang gelombang itu sama dengan C per F gitu ya. Nah, jadi nanti kalau semakin besar frekuensinya, semakin tinggi frekuensinya, antenanya itu semakin kecil. Nah, coba bayangkan kalau kita akan mengirimkan ini ya, sinyal suara kita ini dari pita suara ini kan frekuensinya sangat rendah ya, sekian hertz. Nah, kalau dari situ saja langsung kita buat untuk antenanya, maka dimensi antenanya akan besar sekali, jadi tidak efisien. Oleh karena itu, salah satu keuntungan menggunakan modulasi ini adalah untuk efisiensi sistem komunikasi, utamanya antena itu. Jadi ditumpangkan ke frekuensi yang lebih tinggi, jadi frekuensinya nanti lebih tinggi sehingga ukuran antenanya jadi lebih kecil sehingga efisien. Nah, selanjutnya ini ada jenis-jenis modulasi berdasarkan parameter yang dimodifikasi atau diubah. Itu modulasi itu ada modulasi analog dan digital. Nah, modulasi analog beberapa contohnya di sini adalah modulasi amplitude yang akan kita bahas kali ini. Kemudian ada modulasi sudut. Kemudian beberapa contoh modulasi digital itu ada modulasi kode pulsa, pulse code modulation, ada delta modulation, nanti bisa juga ada PCM
nggak ditulis di sini ya, ada QPSK dan seterusnya. Nah, karena kali ini kita fokus ke modulasi analog, kita akan lihat di sini modulasi amplitude-nya. Jadi kita akan kita akan membahas modulasi amplitude ya, yang merupakan salah satu jenis dari modulasi analog. Nah, beberapa jenis dari modulasi amplitude ini ada 4. Modulasi double sideband full carrier, modulasi double sideband suppressed carrier, modulasi single sideband, dan modulasi vestigial band. Nah, terkait namanya ya, modulasi amplitudo, berarti dari namanya ini kita ketahui bahwa nanti yang akan kita modifikasi dari pengertian modulasi tadi ya, yang akan kita modifikasi atau kita ubah itu adalah parameter amplitude dari sinyal carrier berdasarkan sinyal informasi. Jadi yang akan kita ubah ini adalah amplitude sinyal carrier. Nah, sebelum masuk ke modulasi amplitude, kita review dulu mengenai transformasi Fourier ya. Ini ada sifat-sifatnya. Jadi transformasi Fourier ini adalah transformasi untuk konversi dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, di sini yang akan sering kita gunakan nanti misalnya dalam domain waktunya itu adalah A cos 2pi F0t, maka nanti dalam domain frekuensi bentuknya akan menjadi sinyal impuls seperti ini. Sama juga dengan dalam domain waktu itu sinusoidal, nanti tinggal beda plus minusnya aja. Kalau yang domain W ini sama aja ya, mirip, hanya ini kan untuk frekuensi sudut. Nah, respon frekuensi penggambarannya, contohnya tadi ini kita ambil A cos 2pi F0t. Transformasi Fourier-nya ini adalah setengah A ini amplitude ya, dikali sinyal impuls F minus F0t plus delta F plus F0. Nggak ada T-nya ya, delta F plus F0. Nah, di sini dilihat, kalau di sini untuk yang frekuensi minus F0 berarti ini ada di sisi kanan, kemudian F plus F0 ada di sisi kiri. Jadi digeser yang untuk merah ini digeser ke arah positif sejauh F0, yang biru digeser ke arah negatif itu sejauh F0. Ini untuk penggambaran respon magnitudenya. Dan ini untuk respon fasanya. Nah, jadi diingat-ingat bahwa transformasi Fourier untuk kosinus itu adalah sinyal impuls. Nah, sebenarnya juga harus diperhatikan secara praktikal itu tidak ada ya frekuensi negatif. Nah, di sini ada penggambaran frekuensi negatif hanya untuk mempermudah pemahaman saja. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas mengenai modulasi AM DSB SC double sideband amplitude modulation double sideband suppressed carrier. Kata-kata suppressed carrier itu artinya adalah komponen carriernya itu dihilangkan. Nah, di sini kita misalkan sinyal informasi, sinyal pemodulasinya di sini kan nanti ada dua ya, ada sinyal informasi, sinyal carrier. Nah, sinyal informasi ini disebut juga dengan sinyal pemodulasi. Misalkan MT sama dengan Vm cos 2pi FMT dengan amplitude Vm dan frekuensi Fm. Sinyal carriernya CT itu adalah, atau sinyal pembawanya ya, adalah Vc cos 2pi FCT. Berarti amplitudenya Vc, frekuensinya Fc. Nah, nanti sinyal hasil termodulasinya, keluaran modulatornya double sideband suppressed carrier ini seperti linear product aja, pengali MT dikali CT. Jadi hasilnya adalah Vm Vc cos 2pi FMT cos 2pi FCT. Dan ini dengan menggunakan rumus trigonometri bisa digambarkan jadi seperti ini ya. Ini
Nah, ini kan masih domain waktu nih, masih domain waktu. Setengah VM VC cos 2pi FC plus FMT plus cos 2pi FC minus FM dikali T. Kemudian kita transformasi Fourier sehingga dia nanti akan ada dalam domain frekuensi. Jadi hasilnya seperti ini. Setengah FM VC setengah delta F minus FC plus FM tambah delta F plus FC plus FM ditambah setengah delta F minus FC minus FM plus delta F plus FC minus FM. Jadi ini banyak ya nanti komponennya. Nah, jadi seperti ini penggambaran spektrumnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada lagi, ini kan ada, kalau dari persamaannya ini kan ada berapa nih amplitudenya, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, dan di sini ada di komponen informasi saja di frekuensi FM yang sudah tergeser. Nah, sehingga di frekuensi FC atau minus FC ini tidak ada apa-apa lagi, tidak ada komponen, yang dimana berarti ini artinya adalah komponen carrier, sinyal carrier itu sudah ditekan atau ditutupi gitu. Jadi tidak ada, hanya ada sinyal informasi saja. Nah, ini cukup efisien karena kan kita nggak butuh komponen carriernya. Yang ingin kita gunakan adalah sinyal informasinya gitu ya. Nah, ini penggambaran spektrum satu sisinya, hanya di sisi sebelah sini, sisi frekuensi positif ya, dengan amplitudenya VM VC per 4. Nah, selanjutnya kita ke modulasi AM DSB FC. Di sini sinyal pembawanya misalkan dengan VCT sama dengan VC cos omega CT. Kemudian sinyal carriernya, sinyal pemodulasinya, sinyal informasinya adalah MT. Di sini ada gambar visualnya ya, MT-nya seperti ini, kemudian sinyal carriernya seperti ini, maka sinyal termodulasi DSB FC-nya jadi seperti ini. Nah, persamaan sinyal termodulasinya itu adalah VC dikali 1 plus KA MT cos 2pi FCT. KA di sini adalah sensitivitas atau konstanta modulator AM per volt. Dan AT-nya, AT di sini adalah VC dikali absolut 1 plus KA MT. Nah, AT di sini adalah envelope atau pembungkus sinyal AM-nya yang garis putus-putus ini. Nah, jika 1 plus KAMT-nya kurang dari sama dengan 1, ini tidak terjadi over modulasi. Nah, kemudian di sini jika MT-nya kita misalkan adalah VM cos 2pi FMT, lalu dimasukkan ke persamaan yang di depan ini tadi ya, di sini, maka dijabarkan jadi hasilnya seperti ini. Nah, KA kali VM di sini disimbolkan dengan mu, yang mana mu ini adalah indeks modulasi. Nah, indeks modulasi ini kaitannya dengan sinyal envelope tadi, dengan gelombang envelope tadi ya. Berarti mu ini bisa diperoleh dengan Amax minus Amin per Amax plus Amin. Jadi amplitude maksimum dan minimum dari sinyal envelope-nya. Nah, dari sini tadi persamaannya bisa dijabarkan. Nah, nanti dari sini kalau diubah melalui transformasi Fourier lalu digambarkan spektrumnya, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat juga di komponen FC, komponen sinyal frekuensi carrier, ini ada sinyal impuls, berarti komponen carriernya itu masih ada. Berarti makanya dia ini dikatakan dengan full carrier.
full carrier. Nah, mungkin tadi saya juga lupa mengatakan ya, double sidebandnya ini adalah ada komponen informasinya di sisi kanan dan kiri ini. Yang kanan ini di FC plus FM ini adalah upper sideband, yang di sisi FC minus FM ini adalah lower sideband. Jadi double sideband full carrier. Kalau yang tadi tidak ada ininya, nggak ada yang biru, cuman ada yang kanan sama kiri aja, upper sideband dan lower sideband. Makanya dikatakan dengan suppressed carrier. Nah, kembali ke full carrier ini tadi, perbandingan dayanya dari sini kita bisa bandingkan ya, dayanya itu nanti hasilnya jadinya mu kuadrat per 4 untuk LSB banding 1 untuk carrier, kemudian mu kuadrat per 4 untuk upper sideband. Jadi daya LSB dan USB ini sama gitu ya. Nah, sekarang ada soal di sini diketahui tanpa pemodulasi satu pemancar AM siaran menghasilkan 10 kW. Hitung nilai indeks modulasi apabila sinyal pemodulasinya sinusoidal. Sinyal pemodulasinya berarti sinyal informasinya sinusoidal, dan daya yang terukur di keluaran berarti ini daya sinyal bermodulasi itu adalah 14 kW. Jadi hitung indeks modulasinya, cari mu-nya dari menggunakan perbandingan daya ini tadi. Nanti silakan dikerjakan, lalu nanti dikumpulkan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya adalah single sideband, modulasi amplitude single sideband. Nah, kan tadi udah mengalami ini ya, seperti optimasi dari sebenarnya dari DSB-FC full carrier menjadi DSB-SC suppressed carrier. Nah, tapi tetap aja di DSB-SC ini membutuhkan bandwidth yang besar karena 2 kali bandwidth sinyal informasi. Sehingga kita seharusnya bisa milih salah satu aja antara upper sideband atau lower sideband. Jadi cukup mengirimkan salah satu sideband aja gitu ya. Nah, ini contohnya, misal gambarnya ini kalau double sideband ini kan di sininya ada juga ya, digabung ini gambarnya. Cuman kalau single sideband kita bisa milih di desain sistem komunikasi kita ini yang mau kita kirimkan itu upper sideband atau lower sideband. Kalau upper sideband seperti ini, kalau lower sideband seperti gambar yang di bawah. Nah, untuk melakukan ini, pembangkitan sinyal single sideband ini dapat menggunakan metode diskriminasi frekuensi. Bisa juga menggunakan metode diskriminasi fase, tapi kita fokus ke yang diskriminasi frekuensi ini. Nah, di sini diketahui sinyal informasinya MT AM cos 2pi FMT dan sinyal pembawa CT sama dengan AC cos 2pi FCT. Maka sinyal AM DSB SC-nya, jadi kita mulai dari double sideband suppressed carrier ya. Nah, itu yang sebelumnya ini kita peroleh seperti ini, kita udah bahas sebelumnya. Nah, ini dari DSB-SC ini, keluaran modulator ini nanti masuk ke filter, band pass filter. Nah, di band pass filter ini yang akan kita pilih, kita mau memakai yang upper sideband atau lower sideband. Nah, di sini misalnya kita akan memilih yang akan kita kirimkan itu adalah upper single sideband USSB. Maka nanti keluarannya adalah dari sini kita pakai yang frekuensi yang tinggi, FC plus FM, FC plus FMT. Seperti ini dijabarkan menggunakan trigonometri, lalu ditransformasi Fourier, domain frekuensinya jadi seperti ini. Nah, kaitannya gimana kita mau milih upper sideband lower sideband dengan filternya? Nah, nanti berarti di situ adalah kita menentukan di filternya itu di frekuensi mana yang akan kita lewatkan, frekuensi mana yang akan kita tekan gitu ya, yang kita tahan. Nah, berarti kalau ini kita pinginnya upper single sideband frekuensi tinggi, berarti bisa dibilang kita akan melewatkan frekuensi
di FC plus FM. Ya, hanya melewatkan frekuensi di FC plus FM. Selain itu kita tahan gitu ya. Makanya di sini band pass filter, bukan high pass filter atau low pass filter. Jadi band pass filter. Nah, di sini contohnya gambarnya spektrum sinyal informasi MT-nya seperti ini. Nah, nanti sinyal termodulasinya kita bisa pilih salah satu. Ini untuk gambar yang B, ini untuk yang upper sideband jika dikirimkan seperti ini. Terus kalau kita misalnya milih yang lower sideband, kita pilih yang seperti ini, yang gambar di bawah. Jadi rentang frekuensinya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah modulasi vestigial. Nah, modulasi VSB ini berbeda dengan single sideband terkait dua hal berikut ini. Jadi untuk modulasi vestigial ini tidak menghilangkan salah satu sideband secara keseluruhan, namun jejaknya dalam tanda kutip itu jejak sideband yang ditransmisikan. Kemudian VSB ini tidak mentransmisikan salah satu sideband juga secara keseluruhan, namun yang ditransmisikan hampir seluruh sideband tersebut. Nah, bandwidth transmisinya ini didefinisikan dengan BT, bandwidth sinyal termodulasinya. BT sama dengan FV plus W, di mana FV ini adalah bandwidth vestige dan W adalah bandwidth informasi. Nah, di sini FV ini umumnya adalah 25% atau seperempat dari bandwidth sinyal informasinya. Ya, ini referensinya menggunakan referensi ini, dan gambar-gambarnya ini sebagian menggunakan dari modul sistem komunikasi Sekolah Tinggi Teknologi Telkom yang disusun oleh Bapak Bambang Prasetya. Oke, mungkin demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.